2 hari setelah menikah, ibu mertuaku menuntut uang belanja 20 juta rupiah sebulan, dan suamiku memaksaku berhenti kerja untuk mengurus rumah tangga. Aku hanya bisa tersenyum kecut, lalu segera membeli sebuah unit apartemen tepat di seberang mereka. Itulah tirai pembuka dari sebuah drama spektakuler yang akan kubuat untuk menghancurkan keluarga mereka hingga tak punya apa-apa. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melalui celah kisi-kisi jendela, menyinari kamar tidur yang masih menyisakan aroma melati dan dupa aromaterapi dari malam pengantin kami. Aku menggeliat, lalu bangkit. Tubuhku masih terasa lelah, tetapi pikiranku anehnya sangat jernih. Hari ini adalah hari keduaku menjadi istri Bagas Permana. Hari di mana kehidupan baru yang selama ini kuimpikan dengan sejuta harapan indah seharusnya dimulai. Aku turun dari tempat tidur, membersihkan diri, dan melangkah ke ruang tengah. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Aku harus bergegas agar tidak terlambat untuk rapat perencanaan mingguan di firma desain arsitektur tempatku bekerja. Begitu keluar dari kamar, aku melihat Bagas sudah duduk dengan angku di meja makan sambil membaca koran. Di depannya, segelas es kopi americano yang esnya mulai mencair. Dari arah dapur, terdengar suara panci beradu dan tercium aroma gurih soto Betawi. Ibu Ratna, ibu mertuaku, sedang menuangkan kuah soto ke dalam mangkuk. Ia melihatku, tetapi tanpa menoleh. Ia berteriak dengan nada yang entah perhatian atau perintah. "Kirana, sudah bangun? Sini, makan sotonya mumpung masih panas. Nanti keburu dingin." Aku menahan napas sejenak, lalu berjalan ke dapur dan membawa 2 mangkuk soto panas ke meja makan. Kuletakkan semangkuk di hadapan Bagas dan duduk dengan tenang di seberangnya. Bagas melipat korannya, menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan pandangannya berhenti pada setelan kerjaku yang rapi. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah namun penuh perintah. "Cepat habiskan makananmu, lalu ganti baju. Mulai hari ini, kamu tidak perlu ke kantor lagi." Aku membeku. Sendok di tanganku berhenti di udara. Aku mencoba mencari secercah candaan di wajah Bagas, tetapi yang kutemukan hanyalah ekspresi serius yang dingin. Aku meletakkan sendokku, mengambil napas dalam-dalam untuk menjaga ketenangan, lalu bertanya lagi. "Maksud Mas apa? Kenapa aku harus berhenti kerja? Desain arsitektur adalah passionku, karier yang kubangun bertahun-tahun. Bagaimana bisa aku berhenti begitu saja?" Bagas tersenyum angkuh, seolah sedang memberikan anugerah. Ia melipat tangannya di dada dan bersandar di kursi dengan gaya sombong. "Gajiku sekarang 30 juta sebulan, lebih dari cukup untuk menghidupi seluruh rumah ini. Pekerjaan desain yang kamu lakukan itu berat, sering ke lapangan, dan berurusan dengan banyak laki-laki. Aku tidak mau istriku menderita di luar. Kamu cukup di rumah, memasak, merawat ibu, dan melahirkan anak. Wanita itu tempatnya di rumah. Mengurus keluarga adalah yang utama." Bahkan sebelum aku sempat membalas, Ibu Ratna keluar dari dapur membawa sepiring sambal dan meletakkannya dengan keras di meja. Ia menarik kursi dan duduk di samping putranya, langsung menimpali. Seolah-olah ibu dan anak ini sudah merencanakan skenario ini dengan matang. "Benar kata Bagas. Nak Kirana, kalau sudah jadi istri itu harus nurut sama suami. Perempuan kok setiap hari dandan, keluyuran di luar, tidak pantas dilihat orang. Ibu juga sudah tua. Badan sering pegal-pegal. Kamu di rumah bisa bantu-bantu pekerjaan rumah. Oh ya, sekalian saja ibu beritahu aturan di rumah ini." Ibu Ratna berhenti sejenak, mengamati reaksiku, lalu mengatakannya dengan tegas, "Sekarang harga-harga pada naik gila-gilaan, tidak ada yang murah. Ibu belanja untuk makan kita bertiga ini juga butuh biaya besar. Mulai bulan ini, setiap bulan kamu kasih ibu uang belanja 20 juta. Anggap saja sebagai tanda tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga." Aku merasa telingaku berdengung. 20 juta untuk uang makan? Aku seharian di kantor. Sarapan seringkali sederhana, makan siang di kantor, dan makan malam pun aku sering hanya makan salad untuk menjaga berat badan.
Uang sebanyak itu bisa untuk biaya hidup 2 bulan bagi keluarga sederhana. Tapi ia memintanya tanpa beban. Aku menatap Bagas, berharap ia mengatakan sesuatu yang adil. Tetapi ia hanya diam sambil menyantap sotonya, seolah perkataan ibunya adalah hukum. Saat itu juga, aku sadar pernikahan ini bukan sekadar penyatuan cinta. Sikap patriarkal Bagas dan perhitungan licik Ibu Ratna langsung menunjukkan wujud aslinya begitu kapal kami baru saja berlayar. Darahku terasa mendidih. Tetapi logika yang telah terlatih selama menjadi kepala tim desain dalam situasi krisis membuatku tetap tenang. Aku tahu jika aku melawan sekarang, aku akan dicap sebagai menantu kurang ajar di mata mereka dan mungkin seluruh penghuni kompleks apartemen ini. Aku butuh cara yang lebih cerdas. Aku tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Suaraku tetap lembut, tetapi mataku tak lagi menyiratkan emosi apapun. Baik, Bu, Mas Bagas, kalau memang itu keinginan kalian, akan saya pertimbangkan lagi. Tapi hari ini ada rapat penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Masalah berhenti kerja juga butuh waktu untuk serah terima. Uang belanja, nanti malam sepulang kerja akan saya berikan. Bagas tampak puas, mengira aku sudah menyerah. Ia mengangguk dengan lebih angkuh. Bagus. Istri yang baik itu harus penurut. Hari ini saja kamu kerja. Setelah itu cepat ajukan surat pengunduran diri. Aku bangkit tanpa menghabiskan sotoku, mengambil tas, dan berjalan keluar pintu. Pintu yang tertutup di belakangku seolah memisahkanku dari udara menyesakan di rumah itu. Di dalam lift, aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku, Kirana Dewi, bukanlah wanita lemah yang bisa diatur seenaknya oleh orang lain. Gaji tahunanku hampir 1 miliar rupiah, lebih dari 2 kali lipat gaji Bagas. Beraninya dia berkata akan menafkahiku? Jika mereka ingin bermain-main secara terbuka, akan kutunjukkan pada mereka apa artinya kesopanan yang sesungguhnya. Mobilku meluncur mulus di jalanan Jakarta yang padat. Tetapi pikiranku tak bisa lepas dari percakapan pagi tadi. Semakin kupikirkan, semakin konyol delusi suami dan ibu mertuaku. Mereka pikir aku ini siapa? Gadis desa Lugu yang bergantung pada suami? Aku mengambil ponsel dan menelepon Rian. Sahabatku sejak kuliah yang kini memiliki jaringan distribusi bahan bangunan. Dari seberang telepon, terdengar suara Rian yang riang. Halo? Pengantin baru tumben telepon pagi-pagi, bukannya lagi menikmati bulan madu? Aku langsung ke inti permasalahan. Rian, aku butuh bantuanmu segera. Tolong telepon sepupumu yang agen properti itu, Pak Teddy. Aku mau beli apartemen. Rian nyaris tersedak. Kamu gila? Baru nikah sudah mau beli apartemen lagi. Bukannya kamu tinggal di apartemen mewah mertuamu di Kuningan? Aku mencengkeram setir dan berkata tegas. Jangan banyak tanya, harus yang siap huni. Interior dasar saja sudah cukup, nanti aku desain ulang. Yang terpenting, harus berada di kompleks apartemen yang sama dengan yang sekarang aku tinggali. Semakin dekat dengan unitku sekarang, semakin bagus. Uang bukan masalah. Aku mau transaksi hari ini juga. Rian merasakan keseriusan dalam suaraku. Ia berhenti bercanda dan berjanji akan segera menghubunginya. Setibanya di kantor, aku mencoba fokus pada pekerjaan, tetapi rencana balasan terus berputar di kepalaku. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Teddy menelepon. Suaranya tenang, sopan, dan sangat profesional. Selamat pagi, Bu Kirana. Saya Teddy, sepupu Rian. Saya dengar ibu sedang mencari unit mendesak di The Royal Residence Kuningan. Kebetulan sekali, baru saja ada unit yang dijual di tower seberang unit ibu. Lantainya sama, dan dari balkonnya bisa langsung melihat balkon unit ibu. Pemilik sebelumnya pindah ke luar negeri dan menjual cepat, jadi perabotan mewahnya ditinggal semua. Ibu mau lihat siang ini? Harapan membuncah di hatiku. Lantai yang sama, tower seberang, balkon yang saling berhadapan. Ini adalah posisi strategis yang sempurna untuk rencanaku. Baik, Pak.
Jam 12 siang nanti kita bertemu di lobi. Saya akan siapkan uang muka. Tepat waktu. Aku bertemu Pak Teddy. Ia pria berusia awal 30-an, tinggi, berpakaian rapi namun tidak berlebihan, memberikan kesan dapat dipercaya. Kami naik untuk melihat unitnya. Apartemen itu luas, desainnya modern, dan jauh lebih terang dibandingkan rumah mertuaku yang pengap dan penuh perabotan kuno. Berdiri di balkon, ruang tamu dan dapur di unit Bagas terlihat sangat jelas. Perasaan puas yang aneh menjalari hatiku. Aku menoleh ke Pak Teddy dan berkata mantap. Saya ambil unit ini, 10 miliar, kan? Saya akan bayar lunas tanpa pinjaman bank. Tolong proses peralihan namanya secepat mungkin. Pak Teddy tampak terkejut sesaat dengan keputusanku yang cepat. Ia menatapku dengan heran, tetapi tetap bersikap profesional. Baik, Bu. Kalau tunai, biasanya pemilik bisa memberi sedikit potongan harga. Dokumen akan saya urus semua. Jika dana sudah siap, sore ini juga kita bisa langsung urus akta jual beli. Aku mengangguk. Uang tabunganku selama bertahun-tahun bekerja keras, ditambah uang pemberian orang tuaku dan angpau pernikahan yang kusimpan terpisah, jumlahnya pas. Aku tidak merasa sayang. Bagiku, kebebasan dan harga diri jauh lebih mahal dari 10 miliar rupiah. Bagas ingin aku menjadi ibu rumah tangga, mengontrol keuanganku. Ia salah memilih lawan. Sore itu, aku pulang 2 jam lebih awal, pergi ke kantor notaris bersama Pak Teddy untuk menyelesaikan proses AJB dan pelunasan. Menggenggam kunci baru dan setumpuk dokumen di tangan, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Aku tidak langsung pulang, melainkan mampir ke toko furnitur langgananku, memesan tempat tidur dan kasur paling mewah serta 1 set meja kerja yang sangat kusukai. Aku meminta pengiriman di hari yang sama. Setelah semuanya siap, aku kembali mengemudikan mobil ke apartemen. Bukan ke rumah kami yang menyesakan itu, melainkan ke markas baruku. Berdiri di apartemen yang kosong namun sepenuhnya milikku, aku tersenyum menyeringai. Drama yang hebat baru saja dimulai. Ibu Ratna ingin 20 juta untuk uang makan, dan Bagas ingin istri yang patuh. Baiklah, malam ini, akan kuberikan jawaban yang paling pantas untuk mereka. Tepat pukul 7 malam, aku melangkah masuk ke rumah. Aroma masakan lezat tercium dari dapur, tetapi sama sekali tidak terasa hangat. Di meja makan, tersaji hidangan mewah, kepiting saus padang, cumi goreng tepung, gulai kepala ikan. Sepertinya Ibu Ratna sengaja menyiapkan makan malam mewah untuk mengingatkanku tentang 20 juta dan memamerkan perannya sebagai ratu dapur. Bagas yang sedang menonton TV, melirik jam saat aku datang dan langsung menyindir. Istri macam apa pulang selarut ini? Ibu sudah masak dari sore menunggumu. Cepat ganti baju, lalu makan. Aku diam saja, masuk ke kamar, meletakkan tas. Tetapi kunci apartemen baru dan surat perjanjian jual beli yang tergulung rapi kuambil kembali. Setelah berganti pakaian rumah yang nyaman dan membasuh muka, aku kembali ke meja makan. Ibu Ratna dengan sok ramah menyendokkan makanan ke piringku. Senyum di bibirnya terasa sangat palsu. Makan yang banyak, nak. Ini semua masakan ibu yang enak-enak. Pasti capek kerja seharian, kan? Jadi harus makan banyak biar kuat. Mana ada ibu mertua yang sebaik ini sama menantunya. Jadi, jangan berat hati ya soal uang belanja. Harus buat ibu senang. Aku menatap piring yang penuh makanan. Lalu ke Bagas yang sedang asyik menggerogoti capit kepiting. Aku meletakkan sendok dan garpu, menarik napas dalam, lalu mengeluarkan kunci dan surat perjanjian dari sakuku, meletakkannya dengan suara letak yang keras di atas meja kaca. Suara logam beradu dengan kaca membuat Bagas dan Ibu Ratna sama-sama terkejut dan menghentikan makan mereka. Bagas mengerutkan kening melihat kunci asing itu. Apa-apaan ini? Mau bikin ulah apa lagi? Aku menatap lurus ke mata Bagas. Suaraku jelas dan tanpa getaran sedikit pun. Ibu. Mas Bagas. Tadi pagi ibu meminta uang belanja 20 juta sebulan,
dan Mas Bagas ingin saya berhenti kerja dan mengurus rumah. Saya sudah memikirkan tawaran kalian dengan sangat serius. Mata Ibu Ratna berbinar mendengar kata uang. Ia buru-buru menelan makanannya. Jadi, kamu setuju? Bagus. Ibu tahu kamu anak yang bisa diatur. Mau transfer atau tunai? Ibu terima. Aku tersenyum tipis dan menggeleng. Ibu salah paham. Maksud saya, berkat permintaan kalian, saya jadi sadar satu hal, bahwa untuk mengembangkan karier, saya butuh ruang pribadi, dan Mas Bagas juga perlu belajar menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Jadi, saya putuskan, saya tidak akan berhenti kerja. Penghasilan saya saat ini hampir 1 miliar setahun. Saya tidak akan melakukan hal bodoh dengan melepaskan semua itu dan menjadi pengangguran yang meminta uang pada suami. Wajah Bagas memerah padam. Ia menggebrak meja. Beraninya kamu membantahku, hanya karena gajimu lebih besar. Kamu mau mengajariku? Aku tetap tenang, menunjuk ke kunci di atas meja. Saya tidak membantah, saya mencari solusi. Pekerjaan saya sering menuntut saya bekerja sampai larut malam untuk menyelesaikan desain. Saya khawatir akan mengganggu tidur ibu dan Mas Bagas. Selain itu, dengan tagihan biaya makan sekelas hotel bintang 5 dari ibu, sepertinya akan sangat tidak nyaman jika kita tinggal bersama. Jadi, saya sudah membeli unit apartemen di tower seberang, lantai yang sama. Dari balkon sana, rumah ini terlihat jelas. Mulut Ibu Ratna ternganga, sumpit di tangannya jatuh ke lantai. Ia tergagap. Apa katamu? Kamu beli rumah? Kamu mau tinggal terpisah? Baru 2 hari menikah sudah berani pisah rumah? Kamu mau mencoreng muka keluarga ini? Tetangga tahu, kita mau taruh muka di mana? Aku menjawab dengan tenang. Saya tidak bercerai atau kabur dari rumah. Saya hanya pindah sementara untuk kebutuhan ruang kerja. Siang saya bekerja, malam saya akan tidur di sana agar bisa fokus. Kalau ada waktu luang, saya pasti akan menengok ibu dan Mas Bagas. Dan soal uang makan 20 juta, karena saya tidak makan di sini, jadi saya tidak perlu bayar, kan? Bagas melompat dari kursinya, urat lehernya menonjol. Gila kamu. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Kamu istriku dan harus tinggal di sini. Kamu beli rumah tanpa bilang-bilang padaku? Kamu anggap aku ini apa? Aku bangkit, menatap Bagas dengan tatapan tajam. Tanpa sadar, ia mundur selangkah. Uang itu adalah uang hasil kerjaku sebelum menikah dan pemberian orang tuaku. Itu properti pribadiku. Bagaimana aku menggunakannya adalah hakku. Kamu tidak punya hak ikut campur. Transaksi sudah selesai, uang sudah dibayar, dan rumah itu atas namaku. Mulai malam ini, saya tidur di sana. Silakan lanjutkan makan malam kalian. Saya sudah kenyang. Setelah berkata begitu, aku mengambil kembali kunciku, masuk ke kamar, dan memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam koper. Dari ruang makan, terdengar isak tangis pilu Ibu Ratna. Ya ampun, menantu zaman sekarang sudah berani injak-injak kepala mertua. Bagas, kamu ini laki-laki bukan? Kenapa diam saja dia pergi? Suara piring pecah, teriakan frustrasi Bagas. Tetapi semua kebisingan itu tak lagi membuatku takut. Aku menarik koperku dan berjalan keluar. Hatiku terasa ringan seperti kapas. Perang untuk merebut kembali harga diri dan kebebasanku secara resmi dimulai dengan ultimatum di meja makan ini. Malam pertama di apartemen baruku, aku merasakan ketenangan sempurna yang sudah lama tidak kurasakan. Tidak ada suara dengkuran Bagas yang seperti guntur. Tidak ada suara berisik ibu mertuaku memasak sejak subuh. Apartemen ini kubeli dari seorang ekspatriat. Interiornya bergaya minimalis Skandinavia dengan dominasi warna putih dan abu-abu, sangat cocok dengan seleraku. Sepanjang malam aku menata barang-barang pribadiku dan meletakkan meja kerja baruku di dekat jendela kaca yang besar. Dari sini, pemandangan gemerlap kota Jakarta terlihat jelas, dan sialnya,
Balkon apartemen kami di seberang juga terlihat lurus. Sekitar pukul 9 malam, bel pintu berbunyi dengan keras. Dari layar interkom, terlihat wajah Bagas yang penuh amarah. Aku mengenakan piyama sutra yang rapi dengan luaran tipis, lalu membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Bagas langsung menerobos masuk seolah ini rumahnya. Ia melihat sekeliling apartemen yang luas dan terang. Matanya menunjukkan kecemburuan yang coba ia tutupi dengan sikap meremehkan. Ia menjatuhkan diri di sofa, mengangkat kakinya ke atas meja, dan berkata angkuh, "Sudah cukup main-mainnya. Pasti mahal sekali membeli apartemen ini. Tapi apa kamu pikir ini tindakan yang benar?" Di seberang sana ibu menangis meraung-raung. Istri macam apa yang tidak menjaga kehormatan suami dan kabur seperti ini? Sama saja kamu meludahi mukaku sendiri. Cepat kemasi barangmu dan pulang. Nanti akan kubujuk ibu baik-baik. Aku menuang segelas air dan duduk dengan santai di kursi tunggal di seberangnya, menjaga jarak. Aku menatapnya, berpikir betapa asing dan konyolnya pria ini. "Mas Bagas, tadi saat makan malam sudah saya jelaskan. Saya butuh ruang kerja. Dan saya tidak bisa menerima permintaan uang 20 juta. Keberadaan saya di sini legal. Ini rumah atas nama saya. Dibeli dengan uang saya. Jika Mas datang sebagai suami yang ingin berkunjung, saya akan siapkan minum. Tapi jika Mas datang untuk memerintah, silakan pulang." Bagas melompat. Wajahnya memerah. Ia menunjuk-nunjuk wajahku. "Jangan sombong karena punya uang. Perempuan itu bukan apa-apa tanpa laki-laki. Kamu sendirian di sini, nanti tetangga akan mengira kamu diusir oleh suamimu. Jangan sampai nanti kamu menangis minta kembali padaku. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Segera pulang, minta maaf pada ibu, dan berikan uang belanja bulan ini. Nanti masalah ini kuanggap selesai." Aku meletakkan gelas air di meja samping. Suara denting pelan di ruangan yang sunyi itu membuat Bagas tersentak. Aku bangkit, berjalan ke arah pintu, memegang gagangnya, dan membukanya lebar-lebar. "Silakan pulang. Saya tidak melakukan kesalahan apapun untuk meminta maaf. Dan uang belanja, silakan Mas cari sendiri untuk merawat ibu. Dengan gaji 30 juta, seharusnya cukup untuk menghidupi keluarga tanpa uang receh dari saya, kan?" Bagas menggeram, menatapku tajam untuk waktu yang lama, lalu melangkah keluar dengan amarah yang tak tertahan. Sebelum pergi, ia berbalik dan melontarkan ancaman. "Lihat saja, kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Memangnya kamu bisa hidup tanpa laki-laki?" Pintu tertutup, dan kedamaian kembali menyelimuti ruangan. Aku melangkah ke balkon, menuang segelas anggur merah. Bersandar di pagar, aku menatap ke seberang. Lampu ruang tamu di sana masih menyala terang. Di balik jendela kaca, aku bisa melihat Ibu Ratna mondar-mandir sambil mengomel pada seseorang, sementara Bagas duduk termangu di sofa. Jelas sekali mereka kerepotan karena aku, si pembantu gratis, telah pergi. Dulu, setelah pulang kerja, membersihkan rumah, mencuci piring, dan mencuci baju adalah tugasku. Sekarang tanpaku, Ibu Ratna yang terbiasa dilayani pasti tidak akan tahan, dan Bagas, si pangeran manja itu, bahkan tidak bisa mencuci mangkuk bekas makannya sendiri. Aku menyesap anggur. Rasa sepatnya berpadu dengan manis yang tertinggal di tenggorokan. Pemandangan kacau di seberang sana memberiku rasa kemenangan. Ini baru pelajaran pertama tentang nilai seorang wanita yang selalu mereka remehkan. Aku mengangkat gelasku, merayakan kebebasanku. Kehidupan di depan pintu ini sepertinya akan jauh lebih menarik dari yang kukira. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal, merias wajah tipis, dan mengenakan setelan kerja yang elegan. Pikiranku terasa sangat segar, siap untuk hari yang produktif. Namun, saat melangkah masuk ke lift untuk turun ke basement parkir, aku merasakan atmosfer yang aneh. Di dalam lift, ada 3 orang ibu-ibu penghuni lantai yang sama. Mereka sedang asyik mengobrol, tetapi langsung terdiam begitu aku masuk. Mereka melirikku,
lalu mulai berbisik-bisik satu sama lain. Meskipun mereka mencoba mengecilkan suara, di dalam lift yang sempit, ucapan mereka terdengar jelas. Itu dia menantunya Bu Ratna. Cantik-cantik tapi jahat ya ternyata. Katanya baru nikah sudah mau menguasai semua uang suaminya. Ditegur mertuanya sedikit, langsung kabur beli apartemen sendiri. Kasihan ya Bu Ratna, sudah tua sakit-sakitan malah ditinggal begitu saja. Kalau di kampungku, menantu durhaka seperti itu sudah diusir. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke panel angka yang menunjukkan lantai, tanpa menunjukkan emosi apapun. Aku bisa menebak dari mana sumber gosip ini. Ibu Ratna, yang memang pandai bicara dan aktif di kegiatan arisan kompleks, pasti menggunakan waktunya saat aku bekerja untuk mengarang cerita sedih yang menempatkannya sebagai korban malang dan aku sebagai menantu monster. Setibanya di lobi, satpam apartemen menatapku dengan tatapan kasihan. Petugas kebersihan yang biasanya ramah menyapa, hari ini menghindari tatapanku. Jaringan informasi ibu-ibu pengangguran ini memang mengerikan, menyebar lebih cepat dari virus. Aku membuka ponsel dan masuk ke grup WhatsApp penghuni apartemen. Benar saja. Sejak tadi malam, Ibu Ratna, dengan nama profil Oma Cucu Tersayang, mengeluh secara tersirat tentang menantu zaman sekarang yang tidak tahu terima kasih dan hanya tahu bersenang-senang. Di bawahnya, berderet komentar simpati dan dukungan dari ibu-ibu tetangga. Bahkan ada yang menandai namaku dan memberiku nasihat. Aku tidak gegabah membalas atau berdebat di media sosial. Melawan pembohong dan massa yang bodoh adalah tindakan paling konyol dan hanya akan menurunkan nilaiku sendiri. Aku hanya menangkap layar semua percakapan itu dan menyimpannya di folder bernama Bukti. Saat makan siang, aku menelepon Pak Teddy, meminta informasi tentang jasa detektif swasta atau alat perekam suara berkualitas tinggi. Pak Teddy terkejut dan bertanya apa yang akan kulakukan. Aku hanya tertawa dan berkata aku butuh persiapan untuk sebuah pertunjukan yang hebat. Aku tahu Ibu Ratna tidak akan berhenti hanya dengan bergosip di belakang. Ia ingin menggunakan opini publik untuk menekanku agar kembali patuh dan menyerahkan uang. Tapi ia salah. Tekanan publik hanya berlaku untuk orang yang lemah hati. Bagiku, itu hanya menjadi motivasi untuk menelanjangi wajah asli keluarga itu. Sore itu, saat pulang, aku mendapati Ibu Ratna sedang mengobrol dengan tetangga di koridor dekat pintu unitku. Melihatku datang, Ibu Ratna sengaja mengeraskan suaranya. Duh, Bu RT, lihat ini. Badan tua begini setiap hari harus belanja, masak, dianya malah pakai baju bagus keluyuran sampai malam. Nasib saya kok begini amat ya. Aku tersenyum, menyapa Bu RT dengan sopan, lalu menoleh ke Ibu Ratna dengan suara manis namun penuh makna. Ibu benar. Kasihan Ibu capek sekali. Makanya saya pindah keluar Bu. Supaya Ibu tidak perlu repot-repot masak untuk saya lagi. Mana ada menantu sepengertian saya, kan? Setelah berkata begitu, aku membuka pintu dan masuk ke unitku, meninggalkan Ibu Ratna yang wajahnya pucat karena marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu perang opini ini baru saja dimulai, dan aku memegang kartu trufnya. Akhir pekan tiba, dan aku memutuskan untuk menjalankan tahap berikutnya dari rencanaku. Sabtu pagi, aku pergi ke supermarket dan membeli seekor kepiting Alaska raksasa, beberapa ekor lobster, dan hidangan laut mewah lainnya. Total belanjaanku hampir 10 juta rupiah. Dengan kedua tangan penuh kantong belanja, aku pergi ke rumah mertuaku dan menekan bel dengan wajah seceria mungkin. Ibu Ratna yang membukakan pintu, matanya langsung berbinar melihat barang bawaanku. Setelah melirik hidangan laut mahal itu, sikapnya menjadi jauh lebih lembut, dan nada bicaranya tidak lagi seketus biasanya. Loh, ini siapa? Menantu kesayangan datang juga. Beli apa sebanyak ini? Pasti mahal ya. Aku tersenyum lebar dan langsung masuk ke dapur. Iya, Bu. Selama seminggu ini saya sibuk kerja, jadi tidak sempat menengok Ibu dan Mas Bagas. Hari ini kan akhir pekan, jadi saya beli bahan segar untuk masak makanan enak buat kalian.
Anggap saja sebagai bakti saya. Ibu istirahat saja, biar saya yang masak semua. Bagas yang tadinya tiduran di sofa sambil menonton TV, mencium aroma makanan enak dan perlahan-lahan bangkit, mondar-mandir di dapur dengan pura-pura perhatian. Aku mengabaikan mereka dan sibuk memasak sendiri. Sengaja aku membuat hidangan yang paling rumit dan menatanya dengan cantik seperti di restoran bintang 5. Aroma harum menyebar ke seluruh rumah, membuat Ibu Ratna terus menelan ludah. Saat makan, meja dipenuhi hidangan mewah. Ibu Ratna dan Bagas makan dengan lahap tanpa basa-basi. Aku duduk dengan tenang, bahkan mengupaskan udang untuk ibu mertuaku, memainkan peran sebagai menantu yang sempurna. Ketika suasana makan sudah lebih cair, aku memulai inti pembicaraan. Bagaimana, Bu? Enak masakannya? Ibu kelihatannya kurusan. Apa karena sedih saya pindah keluar ya? Kemarin saya ketemu ibu-ibu di lift. Katanya ibu cerita ke seluruh kompleks kalau saya memaksa ibu melayani saya seperti ratu dan meminta uang bulanan 30 juta, tapi saya tidak mau kasih. Apa benar begitu, Bu? Ibu Ratna yang sedang menggerogoti capit kepiting, terkejut mendengar pertanyaanku dan nyaris tersedak. Ia meletakkan capit itu, mengibaskan tangannya, matanya bergerak gelisah. Kamu dengar gosip dari mana? Siapa bilang ibu ngomong begitu? Ibu cuma bilang kamu sibuk, jadi jarang di rumah. Ibu-ibu tetangga itu memang suka melebih-lebihkan. Jangan dipercaya. Aku menambahkan daging kepiting ke mangkuknya. Mulutku masih tersenyum, tetapi tanganku sudah diam-diam menyentuh ponsel di atas meja. Di sana, tersembunyi di balik vas bunga, sebuah speaker Bluetooth kecil sudah terhubung. Oh, begitu ya? Tapi aneh. Ibu itu bilang ibu mengatakannya dengan sangat jelas. Mau saya putarkan rekamannya? Ibu dengar saja sendiri apa ini suara ibu atau bukan. Aku menekan tombol putar di ponsel. Seketika, suara Ibu Ratna yang khas dan nyaring terdengar dari speaker. Begitu jernih seolah ia sedang berbicara di samping kami. Duh, Bu RT, menantu saya itu loh. Sombongnya minta ampun. Gajinya katanya miliaran setahun, tapi pelitnya bukan main. Diminta uang belanja 20 juta saja langsung ngamuk. Punya uang sedikit langsung pamer. Beli apartemen sendiri buat nunjukin ke saya. Menantu begitu maunya saya usir saja. Carikan Bagas perempuan lain yang lebih baik dan penurut. Ruang makan seketika hening. Wajah Ibu Ratna berubah dari merah, pucat, lalu putih pasi. Ia tergagap. Tak bisa berkata apa-apa. Bagas menatap ibunya lalu menatapku dengan mulut ternganga, nyaris menjatuhkan mangkuk nasinya. Aku mematikan rekaman dan senyumku lenyap. Tatapanku menjadi sedingin es. Bagaimana, Bu? Itu suara ibu, kan? Tidak mungkin salah. Saya punya semua bukti bahwa ibu telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Menurut KUHP, tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan bisa dikenai hukuman denda atau bahkan penjara. Bu, saya ini pebisnis. Reputasi sangat penting bagi saya. Apa yang ibu lakukan ini sama saja dengan menghalangi jalan saya. Ibu Ratna gemetar hebat, menjatuhkan sumpitnya. Ia berkata terbata-bata, Ibu cuma bercanda. Kamu ini sama orang tua kok perhitungan sekali. Aku bangkit dan menatap mereka berdua. Saya tidak perhitungan. Saya menuntut rasa hormat. Anggap saja makan malam ini traktiran dari saya. Jika saya mendengar satu kali lagi saja ada fitnah atau gosip tentang saya di kompleks ini, maka saya tidak akan segan-segan. Mau itu ibu mertua atau siapapun, saya akan langsung laporkan ke polisi dan menyebarkan rekaman ini di grup WhatsApp penghuni, agar semua orang bisa mendengar. Paham? Setelah itu, aku mengambil tas dan berbalik pergi. Di belakangku, hidangan mewah itu tersisa, tetapi aku yakin tidak akan ada seorang pun yang bisa menelan satu suap pun lagi. Setelah serangan balik dengan rekaman suara itu, Ibu Ratna diam selama beberapa hari. Kukira ia takut dan berhenti. Tapi aku terlalu meremehkan dendam seorang wanita picik. Ia tidak lagi menyerang secara frontal,
melainkan mulai melakukan balas dendam kecil-kecilan dengan cara yang kotor dan menjijikan. Suatu malam, aku pulang terlambat setelah lembur. Begitu keluar dari lift, bau busuk yang menyengat langsung tercium di sepanjang koridor menuju apartemenku. Setibanya di depan pintu, aku terperangah. Sebuah kantong sampah besar tergeletak di sana, dengan cairan hitamnya menggenang hingga membasahi keset. Kantong itu sengaja dirobek, dan dari dalamnya menyembul sisa-sisa kulit udang, cangkang kepiting, dan tulang ikan yang berbau mengerikan. Jelas ini adalah sisa dari pesta hidangan laut yang kubawakan tempo hari. Ibu Ratna sengaja mengumpulkannya dan membuangnya di sini. Bukan hanya itu. Di samping tumpukan sampah, tergeletak sepasang sandal jepit butut yang penuh lumpur. Di atasnya, secari kertas dengan tulisan tangan yang jelek. Kasihan kamu pakai sepatu hak tinggi terus. Pasti sakit. Mama kasih sandal yang nyaman. Amarahku memuncak, tetapi aku cepat-cepat menahannya. Tindakan ini sangat kekanak-kanakan dan kotor. Jika aku menggedor pintunya dan marah-marah, ia pasti akan mengelak atau berteriak menuduhku memfitnah. Aku harus menanganinya dengan cara yang lebih beradab dan tuntas. Aku mengeluarkan ponsel, merekam kondisi di depan pintuku secara detail, mengambil foto close-up kantong sampah dan catatan dengan tulisan tangan Ibu Ratna. Kemudian, aku segera menelepon kantor manajemen gedung, meminta petugas datang untuk membuat laporan kejadian. 5 menit kemudian, 2 petugas keamanan dan seorang staf manajemen tiba. Mereka menutup hidung dan mengerutkan dahi melihat bau busuk itu. Bu Kirana, ini ada apa? Siapa yang membuang sampah sembarangan seperti ini? Tanya manajer gedung. Aku menunjuk ke catatan dan kantong sampah. Seperti yang Bapak lihat, ini adalah tindakan gangguan yang disengaja dan merusak kebersihan lingkungan bersama. Tolong periksa rekaman CCTV koridor dari jam 6 sore sampai sekarang untuk menemukan pelakunya. Saya menduga ini adalah tindakan balas dendam pribadi. Dengan bukti catatan dan permintaanku yang tegas, pihak manajemen setuju untuk memeriksa CCTV. Seperti yang kuduga, rekaman itu dengan jelas menunjukkan Ibu Ratna dengan hati-hati membawa kantong sampah itu, meletakkannya diam-diam di depan pintuku, bahkan menginjaknya agar cairannya keluar. Ia menyeringai sesaat sebelum kembali ke unitnya. Setelah mendapatkan rekaman video itu, aku tidak mengirimkannya secara pribadi kepada Ibu Ratna. Aku langsung mengunggah video dan foto-foto kejadian itu ke grup WhatsApp seluruh penghuni apartemen. Lalu, aku menambahkan pesan yang sangat sopan. Ibu, terima kasih sudah membawakan sandal karena khawatir pada menantumu. Tapi lain kali, tolong kantong sampahnya diikat yang kencang ya, Bu. Cairannya meluber ke koridor. Tidak baik untuk kebersihan kompleks dan kasihan petugas kebersihan kita. Saya sudah meminta pihak manajemen gedung untuk menindaklanjuti sesuai peraturan, Bu. Begitu pesan terkirim, grup WhatsApp langsung meledak. Emotikon marah dan kaget bertebaran. Para penghuni lain mulai mengecam tindakan tidak beradab Ibu Ratna. Ya ampun, orangnya kelihatannya santun, tapi kelakuannya kok begitu. Kalau ada masalah mertua menantu ya selesaikan di dalam rumah, jangan mengotori fasilitas umum dong. Manajemen harus denda yang besar biar jadi contoh. Ibu Ratna pasti sedang membaca ponselnya. Nama profilnya aktif, tetapi ia tidak berani membalas satu kata pun. Bagas meneleponku berkali-kali, tetapi tidak kuangkat. Keesokan paginya, aku dengar dari petugas kebersihan, Ibu Ratna malu untuk keluar belanja dan terpaksa Bagas yang membelikan makanan. Hukuman dengan mempermalukannya di depan umum ini jauh lebih efektif daripada 1000 perdebatan. Jika ia bermain kotor, akan kutunjukkan padanya apa artinya senjata makan tuan. Kedamaian palsu berlangsung beberapa hari, sebelum badai lain datang. Kali ini, tingkat keseriusan dan kekejamannya berlipat ganda. Setelah dipermalukan di grup WhatsApp, Ibu Ratna menyimpan dendam yang mendalam dan tampaknya memutuskan untuk menghancurkanku dengan serangan paling fatal bagi kehormatan seorang wanita. Fitnah perselingkuhan. Malam itu, aku sedang bekerja di depan komputer ketika ponselku berbunyi notifikasi.
mendeteksi gerakan di depan pintu. Aku membuka aplikasi CCTV di ponsel untuk memeriksa. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Di layar, terlihat Ibu Ratna mengenakan piyama gelap, topi menutupi wajahnya, membawa sebuah amplop tebal. Ia celingukan seperti maling, lalu dengan cepat menyelipkan amplop itu ke bawah celah pintuku. Setelah itu, ia bergegas kembali ke rumahnya. Penasaran, aku berjalan ke pintu dan mengambil amplop itu. Tidak disegel. Aku membukanya, dan isinya membuatku terdiam. Di dalamnya ada setumpuk foto diriku yang diambil diam-diam. Foto-foto itu diambil saat aku dan Pak Teddy, sepupu Rian, sedang melakukan survei lokasi untuk sebuah proyek properti. Sudut pengambilannya sangat licik. Sengaja dipilih momen-momen seperti saat Pak Teddy membantuku melewati genangan air, atau saat kami berdekatan untuk melihat denah, dibuat seolah kami sangat mesra. Yang lebih mengerikan, di atas foto-foto itu ditempel potongan huruf dari koran bekas, membentuk kata-kata, pelakor, sundal, tinggalkan suami demi laki-laki lain dan makian kasar lainnya. Tanganku gemetar karena marah. Ini bukan lagi sekadar keisengan atau konflik mertua-menantu. Ini adalah penguntitan terencana, pelanggaran privasi, dan pencemaran nama baik yang serius. Ibu Ratna pasti menyewa seseorang untuk mengikutiku atau ia sendiri yang bersembunyi untuk mengambil foto-foto ini. Tujuannya adalah untuk menerorku secara mental, atau bahkan menyebarkannya ke publik untuk menghancurkan reputasiku di kantor dan di lingkungan sosialku. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku harus berpikir cepat. Panik atau takut bukanlah pilihan. Itu yang ia inginkan. Aku memotret seluruh isi amplop itu sebagai bukti awal. Segera aku menelepon Pak Teddy. Meskipun sudah larut malam, aku harus memberitahunya karena ia ikut terseret dalam masalah ini. Pak Teddy, maaf mengganggu malam-malam. Ada masalah darurat. Ibu mertua saya baru saja mengirimkan foto-foto yang diambil diam-diam saat kita survei lokasi, beserta surat kaleng yang menuduh kita berselingkuh. Dari seberang telepon, suara Pak Teddy terdengar kaget dan marah. Apa? Beraninya beliau melakukan itu? Bu Kirana, tenang dulu, jangan bertindak gegabah. Foto-foto itu hanya membuktikan kita sedang bekerja. Tidak ada yang salah. Tapi tindakan beliau itu sudah masuk ranah pidana serius. Aku mengangguk, berkata dengan tegas. Saya tahu. Saya tidak akan tinggal diam. Besok pagi, saya akan membawa semua bukti ini ke kantor notaris untuk dibuatkan akta pembuktian fakta. Saya ingin bukti ini resmi secara hukum. Jika beliau menyebarkan gosip ini, saya akan langsung menuntutnya. Bisakah Bapak merekomendasikan pengacara yang ahli di bidang ini? Pak Teddy langsung setuju. Tentu. Besok pagi saya jemput Ibu. Simpan baik-baik amplop itu. Jangan sampai ada sidik jari baru. Malam ini kunci pintu rapat-rapat dan coba istirahat. Ada saya di sini. Setelah telepon ditutup, aku menatap foto-foto yang berserakan di meja. Kekejaman Ibu Ratna sudah melampaui batas kesabaran manusia. Apakah ia pikir dengan memberiku label pelakor, aku akan takut dan kembali memohon-mohon padanya? Ia salah besar. Tindakan ini justru memutus sisa-sisa rasa hormat terakhir yang kumiliki untuk keluarga itu. Besok, akan kutunjukkan pada mereka betapa kuatnya perlawanan seorang wanita yang berbekal pengetahuan dan hukum. Keesokan paginya, aku dan Pak Teddy mendatangi kantor notaris begitu buka. Proses legalisasi bukti, watermarking, berjalan cepat namun sangat ketat. Setiap lembar foto, setiap potongan huruf di surat kaleng, hingga rekaman CCTV saat Ibu Ratna menyelipkan amplop, semuanya dicatat dalam dokumen hukum resmi. Menggenggam akta notaris itu, aku merasa seperti memegang senjata tajam yang siap meneror balik keluarga mertuaku. Siang itu, aku mengirimkan salinan akta notaris beserta surat somasi yang berisi niat untuk menuntut atas pencemaran nama baik dan penghinaan, langsung ke kantor Bagas melalui kurir resmi. Aku tidak mengirimkannya ke Ibu Ratna, karena aku tahu menekan Bagas adalah pukulan psikologis yang paling efektif.
Bagas sangat peduli pada citranya dan bekerja di perusahaan yang menjaga reputasi, jadi ia pasti takut kehilangan pekerjaannya. Benar saja, efeknya datang lebih cepat dari yang kuduga. Pukul 7 malam, bel apartemenku berbunyi. Kali ini bukan bunyi keras atau menggedor-gedor, melainkan bunyi pendek dan ragu-ragu. Dari interkom, aku melihat Bagas berdiri membawa buket mawar besar dan kantong hadiah dari merek kosmetik yang biasa kupakai. Wajahnya tampak cemas dan lelah. Aku membuka pintu, tetapi tetap berdiri di ambang pintu, melipat tangan, dan bertanya dengan dingin. Ada perlu apa? Kalau karena surat kaleng itu, lebih baik Mas pulang. Saya sudah serahkan semuanya ke pengacara. Bagas buru-buru mengibaskan tangannya dan tersenyum kaku. Sayang, tenang dulu. Dengarkan aku. Aku datang untuk minta maaf. Apa yang ibu lakukan itu keterlaluan. Aku sudah memarahinya habis-habisan. Mungkin karena sudah tua jadi pikun, termakan omongan ibu-ibu tetangga, jadi melakukan hal bodoh seperti itu. Kamu jangan perpanjang masalah ini dengan orang tua. Nanti dampaknya ke seluruh keluarga kita. Aku tersenyum kecut. Baru sekarang takut dampaknya ke keluarga? Waktu ibumu menyebar fitnah tentangku ke seluruh apartemen, waktu dia melempar sampah di depan pintuku, di mana kamu? Enak sekali bicaranya. Orang tua pikun bisa menyewa detektif untuk mengikutiku dan menempel potongan huruf untuk membuat surat teror? Itu kelakuan kriminal, Mas Bagas. Bukan kelakuan orang pikun. Bagas berkeringat dingin. Ia memaksakan buket bunga itu ke tanganku dan memohon. Aku tahu kamu marah. Lampiaskan saja padaku. Tapi tolong jangan sampai menuntut. Aku janji tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Aku sudah bicara sama ibu. Mulai bulan depan, kita akan sewa asisten rumah tangga paruh waktu. Kamu tidak perlu sentuh pekerjaan rumah. Soal uang 20 juta juga kita lupakan. Aku yang akan urus. Kamu pulang ya. Kita mulai lagi dari awal. Melihat sikap memelas Bagas, hatiku dipenuhi rasa jijik dan getir. Pria ini tidak mencintaiku atau menghormatiku. Ia hanya takut posisinya terancam. Ia takut kehilangan sumber dana yang kuat dalam diriku. Janji-janjinya terdengar manis. Tapi aku tahu sifat asli manusia tidak mudah berubah. Namun, aku sadar ini bukan saat yang tepat untuk pukulan terakhir. Aku butuh lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bukti keuangan dan mempersiapkan perceraian yang tidak akan merugikanku. Aku menerima buket bunga itu, meletakkannya di rak sepatu, dan menatap Bagas dengan tatapan yang sedikit melunak namun tetap waspada. Baiklah. Untuk saat ini, permintaan maafmu ku terima. Laporan polisi akan kutahan, tapi akta notaris itu tetap kusimpan sebagai jaminan keselamatanku. Soal pulang, aku butuh waktu untuk berpikir. Untuk sementara, aku akan tetap di sini dan fokus kerja. Sampaikan pada ibumu, jika sekali lagi saja dia berani macam-macam, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Bagas menghela napas lega. Seolah baru saja lolos dari hukuman mati. Ia terus-menerus mengangguk. Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu orang yang pemaaf. Aku akan pastikan ibu tidak akan berulah lagi. Istirahat ya. Bagas bergegas pulang seperti orang yang melarikan diri. Aku menutup pintu dan langsung membuang buket bunga itu ke tempat sampah. Toleransiku ada batasnya, dan mereka sudah hampir menghabiskannya. Seminggu yang anehnya tenang berlalu. Bagas dan Ibu Ratna bersikap seperti domba jinak, tidak menimbulkan masalah apapun. Ibu Ratna bahkan beberapa kali memasak sup dan menggantungkannya di gagang pintuku. Alasan dibalik perubahan sikap ini segera terungkap. Acara syukuran ulang tahun ke-60 ayah mertuaku. Beliau tinggal di kampung. Tetapi kali ini Bagas dan Ibu Ratna sengaja membawanya ke Jakarta untuk mengadakan pesta besar. Mungkin untuk pamer kepada kerabat. Pesta diadakan di sebuah restoran Sunda kelas atas di dekat apartemen. Tamunya kebanyakan adalah kerabat dari kampung. Semua orang berdandan meriah dan suasana sangat ramai. Sebagai menantu tertua,
Aku hadir mengenakan kebaya modern yang anggun. Begitu masuk, aku merasakan puluhan pasang mata menusukku. Sepertinya gosip tentang menantu kaya tapi angku sudah sampai ke kampung. Ayah mertuaku, berbeda dengan Ibu Ratna yang tajam, adalah pria yang lembut dan pendiam. Ia memegang tanganku dan menanyakan kabarku dengan tulus, membuatku merasakan sedikit kehangatan. Namun, suasana itu pecah ketika Paman Bagas kakak ayahnya berdiri untuk memberikan sambutan. Setelah pidato basa-basi, paman itu mengangkat gelasnya, wajahnya memerah karena alkohol, dan berkata dengan suara keras ke arahku dan seluruh tamu. Hari ini kita merayakan ulang tahun kakak saya. Sungguh berkah melihat anak cucu berkumpul. Saya dengar, menantu keponakan kita, Kirana, ini seorang manajer hebat. Gajinya luar biasa, bahkan bisa beli apartemen sendiri di sebelah mertuanya. Hebat sekali sebagai perempuan. Tapi kata orang tua dulu, kalau sudah kaya, harus tahu diri. Kalau sudah tahu diri, harus tahu membalas budi. Seluruh ruangan hening. Semua orang meletakkan sendok garpu dan menyimak. Paman itu menyesap minumannya dan melanjutkan dengan nada menekan yang terang-terangan. Apartemen yang sekarang ditempati Ibu Ratna dan Bagas itu kan masih ada utang KPR-nya sekitar 8 miliar. Bunga bank tinggi, mertua sudah tua dan sakit-sakitan. Gaji Bagas juga pas-pasan. Saya rasa, kalau Kirana mampu beli apartemen 10 miliar, apalah artinya melunasi utang mertua yang 8 miliar itu? Bagaimana kalau uangmu itu dipakai untuk melunasi utang itu, supaya rumah itu bisa jadi milik penuh ibumu? Kita ini kan satu keluarga. Tidak perlu hitung-hitungan uang suami uang istri. Tepuk tangan hambar terdengar dari beberapa kerabat yang tidak tahu malu. Sebagian besar lainnya menatapku, menunggu reaksiku. Di sampingku, Ibu Ratna pura-pura menunduk malu, tetapi sudut bibirnya terangkat puas. Bagas menunduk menatap piringnya, tidak berani menatapku. Jadi, ini jebakan mereka. Menggunakan tekanan keluarga besar dan label menantu berbakti untuk memeras uangku. Aku meletakkan gelas airku dan bangkit dengan tenang. Aku menatap lurus ke mata paman itu, lalu menyapu pandang ke seluruh ruangan. Senyum di bibirku begitu dingin hingga bisa membuat orang di sampingku menggigil. Paman, ayah, ibu, dan para kerabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya terhadap kondisi keuangan keluarga kami. Tapi agar tidak ada salah paham, saya ingin menegaskan beberapa hal di sini. Pertama, apartemen yang saat ini atas nama ibu adalah properti pribadi ibu. Saat pembeliannya, saya dan Mas Bagas belum menikah. Saya tidak punya kewajiban untuk melunasi utang atas properti yang bukan milik saya. Kedua, uang yang saya hasilkan adalah hasil kerja keras saya. Saya juga punya kewajiban untuk merawat orang tua saya sendiri yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Bagas yang semakin menunduk. Mas Bagas Permana. Sebagai seorang pria dan anak laki-laki tertua, melunasi utang ibunya adalah tanggung jawabnya. Jika ia tidak mampu, seharusnya ia berkaca pada dirinya sendiri, bukan bersembunyi di balik istrinya dan mencari cara untuk memeras uang. Maaf jika kata-kata saya yang terus terang ini merusak suasana. Tapi prinsip hidup saya jelas. Saya tidak akan membayar 1 rupiah pun untuk utang yang tidak saya buat. Paman itu memerah padam, menggebrak meja. Dasar tidak sopan. Beraninya kamu menjawab orang tua. Aku tidak goyah sedikit pun. Saya berbicara berdasarkan logika, bukan menjawab. Di zaman sekarang, hubungan yang langgeng didasari oleh rasa saling menghormati, Paman. Setelah itu, aku duduk kembali seolah tidak terjadi apa-apa dan mulai makan lagi. Tidak peduli dengan atmosfer canggung yang menyelimuti pesta. Aku tahu setelah ini reputasiku di keluarga besar akan hancur. Tapi aku tidak peduli. Lebih baik dicap sebagai wanita jahat daripada mati kehabisan darah dihisap oleh sekawanan lintah lapar. Pesta itu berubah menjadi bencana yang sunyi. Tatapan sinis dan bisik-bisik tak henti-hentinya mengarah padaku. Demi menjaga muka ayah mertua, aku duduk sekitar 15 menit lagi.
lalu pamit dengan alasan ada urusan kantor mendadak. Tak seorang pun, termasuk Bagas, yang menahanku. Aku bergegas ke tempat parkir, menghirup udara malam yang segar untuk mengusir rasa pengap di dalam restoran. Tepat saat aku akan membuka pintu mobil, terdengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangku. Bagas berlari terengah-engah. Wajahnya merah karena alkohol dan amarah yang tertahan. Ia menahan pintu mobilku dengan kasar. Suara Bagas parau karena marah. Apa yang kamu lakukan di dalam tadi? Kamu sadar tidak kamu baru saja mencoreng mukaku dan seluruh keluarga? Apa yang dikatakan paman salah? Uangmu itu banyak sekali. Apa susahnya mengeluarkan 8 miliar? Kenapa kamu bisa begitu pelit dan perhitungan sama mertua sendiri? Aku keluar dari mobil dan berhadapan dengan Bagas. Batas kesabaranku sudah habis. Aku menatap pria di hadapanku dengan rasa jijik. Bukan lagi kekecewaan. 8 miliar itu uang kecil? Kenapa tidak kamu saja yang cari dan bayar? Katanya gajimu 30 juta sebulan? Uang itu kamu pakai untuk apa sampai ibumu masih terlilit utang? Mulutmu selalu bicara soal kehormatan dan harga diri. Tapi harga dirimu ternyata dibangun di atas uang istrimu. Bagas mengibaskan tangannya. Matanya melotot. Kamu itu istriku. Uangmu ya uangku juga. Jangan membuat batasan seperti orang lain. Gara-gara kamu, aku dipermalukan di depan banyak orang hari ini. Cepat kembali ke dalam. Minta maaf pada paman. Dan janji akan melunasi utang itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. Aku tertawa getir. Di matanya, aku hanyalah mesin ATM berjalan. Sebuah alat untuk menjaga citra keluarga bobrok ini. Cinta, hormat, kemitraan semua itu hanyalah ilusiku. Aku menatap lurus ke mata Bagas dan berkata dengan tegas. Kata demi kata, tidak akan ada permintaan maaf. Tidak akan ada pelunasan utang. Mas Bagas, aku sadar kita tidak cocok. Aku butuh seorang suami, pria yang punya harga diri. Bukan anak mama manja yang hidup dari uang istrinya. Kita cerai saja. Bagas membeku, seolah mendengar cerita fiksi ilmiah. Ia tergagap. Apa? Cerai? Beraninya kamu minta cerai. Belum sebulan menikah sudah minta cerai. Kamu tidak takut ditertawakan orang? Aku mengangkat bahu dengan ekspresi yang anehnya tenang. Dunia mau tertawa atau menangis, itu urusan mereka. Aku akan menjalani hidupku. Daripada hidup selamanya dengan pengecut sepertimu, lebih baik aku menyandang status janda. Surat gugatan akan segera dikirim melalui pengacaraku. Mulai saat ini, kita resmi pisah ranjang. Aku mendorong Bagas dengan keras, masuk ke mobil, dan membanting pintu, dengan deru mesin. Aku menginjak gas dan melesat pergi, meninggalkan Bagas yang sendirian di parkiran kosong. Dari kaca spion, aku melihat sosoknya yang frustrasi dan menyedihkan, meninju udara. Air sudah tumpah dari gelasnya, dan aku tak lagi punya urusan dengan gelas kotor itu. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor dengan kesiapan mental untuk menghadapi badai apapun. Aku yakin keluarga Bagas tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, sekitar pukul 10 pagi, resepsionis menelepon kantorku dengan suara panik. Bu Kirana. Ada seorang ibu-ibu yang mengaku sebagai ibu mertua ibu, sedang membuat keributan di lobi bawah. Beliau terus menangis dan berteriak-teriak. Petugas keamanan sampai kewalahan. Banyak orang yang merekam video. Aku menjawab dengan tenang. Biarkan saja. Jangan diusir. Jaga saja ketertiban di sekitar dan pastikan tidak ada properti yang dirusak. Tolong hubungi juga polsek terdekat. Saya akan segera turun. Aku merapikan pakaianku, mengambil ponsel yang penuh dengan bukti, dan turun ke lobi. Begitu keluar dari lift, pemandangan yang menyambutku adalah Ibu Ratna yang duduk di tengah lantai marmer yang mengkilap, rambutnya acak-acakan, memukul-mukul lantai sambil meraung-raung. Tolong lihat semua. Menantu saya, manajer kaya raya itu, adalah perempuan jahat.
Dia meninggalkan suami dan mertuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan untuk lari dengan laki-laki lain. Begitu suaminya susah, dia langsung minta cerai. Ya Tuhan, saya ini memelihara anak harimau. Karyawan kantor dan tamu-tamu berkumpul di sekitar, berbisik-bisik. Begitu aku muncul, Ibu Ratna berteriak lebih keras dan mencoba menerjangku, tetapi ditahan oleh 2 petugas keamanan. Itu dia. Perempuan durhaka itu, kembalikan kehormatan anakku, dasar perempuan gatal. Aku berdiri diam, tanpa rasa takut atau malu sedikit pun. Aku menunggu sampai Ibu Ratna kelelahan dan kehabisan tenaga untuk berteriak, lalu berkata dengan suara yang jelas dan cukup keras untuk didengar semua orang. Ibu, hentikan sandiwaranya. Ini adalah tempat kerja yang beradab. Bukan pasar tempat ibu bisa membuat keributan. Ibu bilang saya berselingkuh dan mata duitan? Baiklah, mari kita tunjukkan pada semua orang siapa yang sebenarnya serakah. Aku menyambungkan ponselku ke layar TV besar di lobi. Dengan cepat, aku memutar rekaman suara saat Ibu Ratna bergosip tentangku dengan tetangga, video saat ia membuang sampah dan menyelipkan surat kaleng, hingga rekaman suara dari pesta semalam saat pamannya menuntutku membayar utang 8 miliar. Suara dan gambar yang jelas bergema di seluruh lobi. Perkataan serakah dan jahat dari Ibu Ratna dan keluarganya terpampang nyata di depan semua orang. Kerumunan yang tadinya berbisik-bisik kini menatap Ibu Ratna dengan tatapan jijik. Aku melanjutkan dengan suara tegas. Kesabaran saya sudah habis. Saya punya semua bukti atas pencemaran nama baik, penghinaan, dan upaya pemerasan yang ibu dan keluarga ibu lakukan terhadap saya. Saya sudah mengajukan laporan ke polisi. Tindakan ibu mengganggu ketertiban umum di sini hari ini juga tidak akan saya biarkan. Tepat pada saat itu, 2 orang polisi dari polsek terdekat tiba. Mereka melihat kekacauan di lobi dan bukti yang terpampang di layar. Setelah aku menjelaskan situasi secara singkat dan menunjukkan akta notaris, mereka mendekati Ibu Ratna dan memintanya untuk ikut ke kantor polisi. Wajah Ibu Ratna kini pucat pasi. Kegarangannya lenyap tak berbekas, digantikan oleh rasa takut. Ia mencoba menyangkal dengan terbata-bata, tetapi di hadapan bukti yang tak terbantahkan, tak ada yang mempercayainya. Ia digiring ke mobil polisi dalam keadaan malu dan terhina. Melihatnya, hatiku tak merasakan apa-apa. Kebaikan yang diberikan pada orang yang salah hanya akan dibalas dengan pengkhianatan. Dan hari ini, aku telah mengembalikan semuanya pada mereka. Setelah insiden di kantor, tanpa sengaja aku menjadi terkenal. Namun, berkat caraku menangani masalah yang cerdas dan transparan, rekan kerja dan mitra bisnis bukannya menjauh, malah bersimpati dan mengagumi keberanianku. Meskipun begitu, kelelahan mental tidak dapat dihindari. Aku mengambil cuti beberapa hari untuk menenangkan diri. Mendengar kabar itu, Pak Teddy menelepon dan mengajakku ke Bali. Ia mengatakan ada proyek pembangunan villa di sana dan butuh pendapat ahli dariku. Sekaligus, ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk menghirup udara segar dan melepaskan stres. Setelah ragu sejenak, aku setuju. Aku perlu meninggalkan kota yang penuh intrik dan menyesakan ini untuk sementara waktu. Kami terbang ke Bali pada suatu sore yang gerimis. Pak Teddy yang menyetir, sementara aku duduk di sampingnya, memandangi hutan hijau yang berlalu di luar jendela. Pak Teddy adalah orang yang peka. Ia tidak banyak bertanya tentang masalah pribadiku, hanya menceritakan kisah-kisah lucu tentang pekerjaan atau tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Suaranya yang tenang dan hangat memberiku ketenangan yang aneh. Di Bali, kami menginap di kamar terpisah di sebuah hotel butik yang cantik di tengah Ubud. Malamnya, di sebuah kafe kayu dengan perapian yang hangat, Pak Teddy menunjukkan sketsa awal proyek vilanya. Ia ingin menciptakan sebuah tempat peristirahatan di mana orang bisa benar-benar melupakan semua masalah kota dan kembali ke alam. Sebuah tempat sederhana namun nyaman, dengan kebun sayur, bunga, dan suara gemericik air. Aku memegang sketsa itu, dan dengan antusias memberikan saran tentang pencahayaan, penggunaan material, dan tata letak.
Aku menyarankan untuk menggunakan kayu jati alami agar aroma khasnya tetap terjaga. Kami berdiskusi hingga lupa waktu. Saat itu, aku menyadari betapa dalamnya koneksi di antara kami. Pak Teddy bukan hanya sekadar mitra atau teman, tetapi seseorang yang memahami kerinduan terdalamku akan kehidupan yang damai. Ketika obrolan tentang pekerjaan berhenti sejenak, Pak Teddy menatap mataku dalam-dalam. Cahaya api dari perapian memantul di matanya yang hangat. Kirana, mungkin ini terlalu tiba-tiba, dan aku tahu kamu sedang melewati masa sulit, tapi aku ingin kamu tahu, bahkan jika seluruh dunia memunggungimu, aku akan selalu ada di pihakmu. Sejak lama aku mengagumi kekuatan dan bakatmu, tapi aku menjaga jarak karena kamu sudah berkeluarga. Melihatmu terluka seperti ini, hatiku ikut sakit. Aku membeku, jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Aku menatap Pak Teddy dan merasakan ketulusan dari setiap katanya. Tidak seperti Bagas yang muluk-muluk dan kosong. Kata-kata Pak Teddy sederhana, tetapi kokoh seperti gunung. Aku mencoba memecah kecanggungan dengan tersenyum ringan dan menggeleng. Terima kasih, Mas Rian. Aku sangat menghargai perasaanmu. Tapi saat ini, aku masih trauma. Prioritasku adalah menyelesaikan pernikahan yang salah ini dengan bersih. Aku belum siap untuk memulai sesuatu yang baru. Pak Teddy mengangguk, senyumnya tetap lembut. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Selesaikan urusanmu baik-baik. Aku akan selalu ada di sini, sebagai teman, sebagai mitra, atau sebagai siapapun yang kamu butuhkan. Malam itu, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Malam di Bali terasa sejuk, tetapi hatiku anehnya terasa hangat. Aku tahu jalan di depan masih terjal, dengan proses perceraian dan mungkin lebih banyak trik kotor dari keluarga Bagas. Tapi aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki sandaran, meskipun hanya secara mental, yang memberiku kekuatan untuk terus maju. Sekembalinya dari Bali, semangatku jauh lebih baik. Perjalanan singkat itu tidak hanya melepaskan tekanan berat, tetapi juga membantuku memperjelas arah emosi dan masa depanku. Aku kembali ke rutinitas dengan sikap yang luar biasa tenang. Drama keluarga Bagas tidak lagi bisa membuatku gelisah atau marah. Aku menganggapnya sebagai proses membersihkan kerikil di jalan menuju kebebasan. Selasa sore, saat aku sedang fokus memeriksa gambar teknis untuk klien VIP, ponsel di mejaku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Bukan nomor mitra atau kenalan yang biasa kuhubungi. Refleks. Aku mengira itu telepon spam dari asuransi atau kartu kredit dan hendak menolaknya. Namun, sebuah firasat aneh muncul. Aku memutuskan untuk menjawab, "Halo." Di seberang sana hening selama beberapa detik, hanya terdengar napas pelan. Sepertinya si penelepon sangat ragu-ragu. "Halo, dengan siapa?" Jika tidak ada keperluan, saya tutup. Saat aku hendak mematikan telepon, suara seorang wanita terdengar. Suaranya memiliki logat Jawa yang kental. Terdengar lembut namun penuh getaran dan kegelisahan. "Ngapunten, Mbak. Apa benar ini dengan Mbak Kirana Dewi yang baru menikah dengan Mas Bagas Permana?" Aku mengerutkan kening. Pena di tanganku berhenti bergerak. Pertanyaan ini sangat tiba-tiba dan aneh. Mengapa orang asing tahu namaku, hubunganku dengan Bagas, dan bahkan menekankan statusku sebagai istri yang baru menikah? Kewaspadaanku meningkat. Aku curiga ini adalah trik baru Ibu Ratna. Mungkin ia menyewa seseorang untuk menerorku melalui telepon atau menyamar untuk menggali informasi. Aku menjawab dengan hati-hati. "Betul. Anda siapa dan ada perlu apa?" "Kalau Anda suruhan Ibu Ratna, tidak ada yang perlu dibicarakan." Wanita di seberang sana buru-buru menjelaskan, suaranya semakin panik. "Bukan, Mbak Kirana. Saya bukan orang seperti itu. Nama saya Siti Aminah. Saya menelepon karena akhir-akhir ini saya lihat berita di internet tentang masalah Mbak dengan keluarga mertua. Saya merasa tidak bisa diam lagi. Mbak Kirana, mungkin Mbak akan kaget. Tapi, saya adalah istri sah Mas Bagas." Aku membeku.
Pena di tanganku jatuh ke meja dengan suara kering. Aku bangkit dan berjalan ke jendela kaca seolah mencari pegangan. Jantungku berdebar kencang. Apa yang Anda katakan? Tolong ulangi dengan jelas. Istri sah? Apa maksudnya? Suara Siti di seberang terdengar seperti menahan tangis. Iya, Mbak. Saya dan Mas Bagas menikah secara resmi dan tercatat di KUA 4 tahun lalu di kampung kami di Jawa Tengah. Kami punya buku nikah asli. Tapi kami belum pernah bercerai secara hukum. Setelah Mas Bagas merantau ke Jakarta untuk mencari uang, dia perlahan-lahan memutus kontak. Saya terus menunggu di kampung sambil merawat orang tuanya. Sampai saya dengar kabar dia menikah dengan Mbak Kirana. Saya sangat terkejut. Saya harus bertemu Mbak untuk menjelaskan semuanya. Kita berdua ini sama-sama korban dari keluarga itu. Pikiranku kacau. Jika apa yang dikatakan wanita bernama Siti ini benar, maka Bagas bukan hanya suami parasit yang kejam, tetapi juga seorang penipu pernikahan yang licik. Ia telah melakukan bigami. Ini menjelaskan mengapa ia selalu berusaha mengendalikanku, dan begitu takut setiap kali aku mengancam akan memperbesar masalah. Ia takut rahasia mengerikan ini akan terungkap. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Baik, Siti. Saya percaya pada Anda. Kita harus segera bertemu. Anda di mana sekarang? Saya di terminal Kampung Rambutan, Mbak. Baru sampai tadi pagi. Saya takut ketemu Mas Bagas. Jadi saya tidak berani kemana-mana. Tetap di sana. Cari kafe terdekat dan tunggu. Saya akan segera kirim mobil untuk menjemput Anda. Kita bertemu di kantor pengacara saya. Setelah menutup telepon, aku merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Kebenaran ternyata jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Bagas telah menipuku habis-habisan dengan status lajang palsu dan kemungkinan dokumen yang dipalsukan. Pertarungan ini bukan lagi sekadar perceraian, tetapi akan segera menjadi kasus pidana. 1 jam kemudian, di sebuah kafe yang tenang di dekat kantor pengacara yang direkomendasikan Pak Teddy, aku bertemu Siti. Siti adalah wanita bertubuh mungil dengan kulit sawo matang khas pedesaan. Wajahnya lembut, tetapi penuh gurat lelah. Ia mengenakan kemeja sederhana dan memeluk tas tangan usangnya erat-erat seolah takut dirampas. Begitu aku masuk, Siti berdiri dengan ragu dan menunduk. Aku memberi isyarat agar ia duduk, memesankannya segelas jus jeruk, dan langsung ke inti permasalahan. Siti, terima kasih atas keberanianmu untuk menemuiku. Sekarang, bisakah kamu tunjukkan dokumen yang kamu sebutkan di telepon? Ini masalah hukum yang sangat serius, jadi kita butuh kepastian mutlak. Siti mengangguk. Dengan tangan gemetar ia membuka tas tangannya dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang dibungkus plastik berlapis-lapis. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan selembar kertas berwarna merah muda yang sudah agak kusam, meletakkannya di meja, dan mendorongnya ke arahku. Ini, Mbak, buku nikah saya dan Mas Bagas. Silakan dilihat. Aku mengambil dokumen itu dan memeriksanya dengan teliti. Stempel resmi dari KUA, tanda tangan Bagas, tanggal pernikahan 4 tahun yang lalu semua informasi itu cocok dengan data suami yang kukenal, Bagas Permana. Bahkan NIK lamanya pun sama. Aku meletakkan dokumen itu dengan perasaan hancur. Jadi, Bagas memang sudah punya istri. Ia pasti telah memalsukan surat keterangan status perkawinan atau menggunakan cara curang lainnya saat mengurus KTP baru untuk mengelabui petugas catatan sipil dan menikahiku. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, tindakan ini adalah pelanggaran berat terhadap asas monogami dan merupakan tindak pidana bigami. Aku menatap Siti dengan penuh simpati. Kenapa kamu diam saja selama 4 tahun ini? Bagaimana keluarga Bagas di kampung memperlakukanmu? Siti menunduk, air matanya mulai menetes di atas meja. Berat sekali, Mbak. Awalnya, ibu mertua baik. Tapi setelah Mas Bagas ke Jakarta, sikapnya berubah total. Saya disuruh kerja seperti kerbau. Dan semua uang hasil kerja saya diambil untuk dikirim ke Mas Bagas.
Saya pikir dia sedang berjuang di perantauan, jadi saya sabar. Saya tidak pernah menyangka dia malah bersenang-senang di Jakarta dan menipu Mbak. Beberapa hari yang lalu, Bu Ratna menelepon ke kampung, memaksa saya menandatangani surat cerai dan mengirimkannya. Katanya biar Mas Bagas bisa fokus kerja. Kalau tidak mau, saya diancam akan diusir tanpa membawa apa-apa. Karena curiga, saya nekat ke Jakarta untuk mencari tahu, sampai saya menemukan berita di internet tentang Mbak yang melaporkan keluarga itu. Baru di situ saya sadar kalau saya sudah dibohongi selama ini. Aku menggenggam tangan Siti yang kasar. Kemarahan membara di dalam diriku. Keluarga Bagas tidak hanya mengincar uangku, tetapi juga telah menginjak-injak masa muda dan kehidupan seorang wanita lain. Mereka menganggap wanita sebagai alat yang bisa dibuang jika sudah tidak berguna. Jangan khawatir. Sekarang ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Dokumen ini adalah bukti yang sangat kuat. Bagas tidak hanya akan kehilangan kariernya, tapi juga akan berhadapan dengan hukum. Apa kamu punya keberanian untuk menuntut Bagas bersamaku? Siti mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tatapannya perlahan menjadi tegas. Iya, Mbak, saya berani. Saya sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang saya takuti. Saya tidak mau dia terus menipu orang lain. Saya akan ikut apa kata Mbak. Tepat pada saat itu, Pak Teddy dan pengacaraku masuk. Aku menunjukkan buku nikah itu pada pengacara. Ia mengangguk dan memastikan bahwa dokumen itu asli dan sah secara hukum. Bagas telah melakukan kejahatan pidana. Pintu penjara terbuka di hadapan penipu itu, dan akulah yang akan mengantarnya sampai ke sana. Pertemuan dengan Siti mengungkap rahasia yang mengejutkan, tetapi tidak berhenti di situ. Saat kami sedang mendiskusikan rencana tuntutan, ponsel Siti berbunyi notifikasi pesan. Ia memeriksanya, lalu dengan ekspresi sangat canggung, menyerahkan ponselnya padaku. Mbak Kirana, saya lupa cerita. Waktu saya cari tahu tentang Mas Bagas di Facebook, saya menemukan dia sangat akrab dengan seorang mahasiswi magang bernama Bunga. Saya sempat simpan beberapa foto mereka makan bersama. Sepertinya dia tidak hanya punya 2 istri, tapi juga sedang menipu mahasiswi ini. Aku mengambil ponsel itu. Di foto, Bagas merangkul pinggang seorang gadis muda yang berwajah polos dan berpakaian modis. Mereka tertawa ceria di sebuah bar rooftop yang mewah. Postingan itu diunggah 2 minggu yang lalu. Artinya, tepat setelah pernikahan kami, di saat Bagas sedang berakting sebagai suami yang tersakiti dan berpura-pura menyesal di hadapanku. Sifat hidung belangnya sudah mendarah daging. Aku memutuskan harus segera bertemu dengan mahasiswi bernama Bunga ini. Jika ia adalah kaki tangannya, aku akan menghabisi keduanya. Jika ia juga korban, maka ia akan menjadi saksi kunci lain untuk membongkar kebusukan Bagas. Melalui koneksiku, aku dengan cepat menemukan informasi Bunga. Ia adalah mahasiswi tingkat akhir yang sedang magang di tim penjualan di kantor Bagas. Aku dan Siti pergi ke kafe di seberang kantor Bagas saat jam makan siang dan mengirim pesan pada Bunga, berpura-pura sebagai mitra yang ingin membahas kerjasama. Bunga masuk ke kafe dengan aura percaya diri dan semangat anak muda. Ia sedikit terkejut melihatku dan Siti, tetapi tetap menyapa dengan sopan. Selamat siang, ibu-ibu. Saya Bunga, ada yang bisa saya bantu? Aku mempersilakan Bunga duduk, memesankan minuman, lalu perlahan membuka pembicaraan. Siang, Bunga. Saya Kirana Dewi. Mungkin kamu pernah dengar namaku di kantor. Saya adalah istri secara hukum di atas kertas saat ini dari atasanmu, Bagas Permana. Dan ini adalah Siti Aminah, istri sahnya yang ada di kampung. Senyum di wajah Bunga lenyap. Matanya membelalak, menatapku dan Siti bergantian. Wajahnya pucat pasi. Apa maksud ibu? Istri di kampung? Mas Bagas bilang dia sudah lama pisah dengan mantan istrinya, dan sedang dalam proses cerai karena mantan istrinya selingkuh. Dia bilang dia single dan serius mau menjalin hubungan denganku. Aku menggeleng dengan kasihan.
lalu meletakkan buku nikah Siti dan akta nikahku di hadapan Bunga. Ini buktinya dia menikah dengan Siti 4 tahun lalu dan belum bercerai. Dia menipu hukum untuk menikahiku bulan lalu. Dan sekarang, dia menipumu untuk menjadi wanita ketiganya. Lihat baik-baik. Kamu sedang dipermainkan oleh seorang penipu. Bunga mengambil dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya berulang kali, dan air mata mulai mengalir. Wajah mudanya dipenuhi keputusasaan. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa sekejam itu? Dia bersumpah macam-macam. Dia bahkan meminjam uang padaku. Katanya untuk modal proyek. Janjinya akan dikembalikan 2 kali lipat. Saya pinjamkan hampir semua uang tabungan SPP dan kiriman orang tua saya. Totalnya hampir 100 juta. Aku dan Siti saling berpandangan. Bagas tidak hanya menipu cinta, tetapi juga memeras uang mahasiswi magang. Dia benar-benar sampah masyarakat. Bunga terisak. Aku memberinya tisu dan berkata dengan suara tegas namun penuh simpati. Sekarang bukan waktunya menangis. Kamu mau uang dan harga dirimu kembali. Kalau begitu, kamu harus bantu kami. Apa kamu punya bukti percakapan saat dia meminjam uang atau bukti transfer? Bunga menyeka air matanya dan mengangguk berkali-kali. Ada, Bu. Semuanya ada. Bukti transfer bank juga bisa saya cetak. Akan saya berikan semuanya. Dia benar-benar menjijikkan. Saya tidak menyangka telah jatuh cinta pada iblis. Maka, aliansi 3 wanita Kirana, Siti, dan Bunga resmi terbentuk. Kami, 3 korban dari satu pria sampah yang sama, bertekad untuk membuat Bagas membayar harga yang paling mahal atas semua kejahatannya. Semua bukti telah terkumpul. Surat tuntutan disusun dengan sangat rapi oleh pengacaraku. Aku mengirim semua berkas bukti buku nikah Siti, bukti transfer Bunga, dan salinan tuntutan pidana bigami ke email kantor Bagas dan juga ke para direksi perusahaan. Malam itu, saat aku, Siti, dan Bunga sedang duduk di apartemenku, bel pintu berbunyi dengan keras. Melalui kamera, terlihat Bagas dengan rambut acak-acakan dan pakaian kusut, berdiri seperti orang linglung. Ia terus menggedor pintu sambil memanggil namaku dengan putus asa. Kirana, buka pintunya. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Jangan lakukan ini padaku. Aku memberi isyarat pada Siti dan Bunga untuk diam di kamar dan mengintip dari celah pintu. Aku membuka pintu, berdiri di ambang pintu dengan tatapan sedingin es. Masih ada urusan apa? Sudah baca emailku? Apa masih ada yang perlu dijelaskan? Bagas mencoba menerjang dan memeluk kakiku, tapi aku menghindar. Ia jatuh berlutut di hadapanku. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Pria yang tadinya angkuh itu kini tampak menyedihkan seperti anjing yang ketakutan. Kirana, aku salah. Tapi tolong mengerti aku. Ini semua karena ibuku. Dia yang memaksaku menikah di kampung untuk punya keturunan. Aku tidak cinta Siti. Aku terpaksa. Dengan Bunga itu karena aku mabuk. Dia yang menggodaku. Yang kucintai hanya kamu, Kirana. Kamu punya uang, kamu punya kuasa. Tolong selamatkan aku kali ini saja. Kalau kamu menuntut, aku bisa masuk penjara. Kalau aku di penjara, siapa yang akan merawat ibuku yang sudah tua? Bagaimana masa depan kita? Aku merasa mual mendengar pembelaannya yang tidak tahu malu. Bahkan di saat seperti ini, ia masih menyalahkan ibunya dan para wanita yang menjadi korbannya. Tidak ada sedikit pun penyesalan, hanya kekhawatiran pada dirinya sendiri. Aku tertawa sinis. Suaraku setajam silet. Ibumu memaksamu menikah dengan Siti? Lalu kenapa tidak kamu ceraikan selama 4 tahun? Bunga yang menggodamu? Lalu siapa yang merayunya untuk meminjam uang? Kamu mencintaiku. Karena mencintaiku, kamu memaksaku berhenti kerja, menuntutku membiayai keluargamu, dan melakukan semua hal kotor ini di belakangku. Kamu tidak mencintai siapapun, Bagas. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan uang orang lain. Tepat saat itu, sesuai isyaratku, pintu kamar terbuka,
Siti dan Bunga keluar dan berdiri tepat di hadapan Bagas. Bagas mengangkat kepalanya, melihat Siti dan Bunga muncul bersamaan, dan wajahnya pucat pasi. Ia tergagap, nyaris terjatuh ke belakang. Ia menunjuk mereka dan bergumam, "Siti, Bunga, kenapa kalian di sini? Kalian berkomplot untuk menjebakku." Siti maju, menatap pria yang pernah menjadi suaminya selama 4 tahun dengan tatapan penuh luka dan jijik. "Mas Bagas, aku mendedikasikan masa mudaku untuk merawat ibumu dan menunggumu. Tapi kamu membuangku seperti sampah. Kamu bukan manusia." Bunga juga maju dan melemparkan bukti transfer ke wajah Bagas. "Kembalikan uangku. Penipu. Kamu bilang kamu single dan mencintaiku. Ternyata uangku kamu pakai untuk main dengan wanita lain." Bagas terkepung oleh 3 wanita. Tak bisa lari lagi. Ia hanya menunduk gemetar. Tak mampu berkata-kata. Aku menunjuk ke arah pintu dan memerintah dengan tegas. "Pergi dari sini sekarang, dan nikmati sisa kebebasanmu. Biar hukum yang akan berbicara denganmu, dan jangan pernah lagi menggunakan ibumu untuk mengancamku. Beliau juga akan dihukum atas perannya sebagai kaki tangan dalam kejahatanmu." Bagas bangkit dengan terhuyung-huyung dan berjalan keluar seperti mayat hidup. Kali ini, ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Kasus Bagas, karena tingkat keseriusan dan bukti yang sangat kuat, diproses dengan cepat oleh pihak berwajib. Dengan tuduhan bigami dan penipuan, ia ditetapkan sebagai tersangka. Pada hari persidangan, hujan turun dengan deras. Aku, Siti, dan Bunga hadir sebagai korban sekaligus saksi. Bagas, yang duduk di kursi terdakwa, tampak kurus kering dengan mata cekung. Di bangku penonton, Ibu Ratna menangis meraung-raung, memohon hakim untuk mengampuni putranya dan menyalahkan takdir. Tetapi tak ada lagi yang bersimpati padanya. Pengacaraku membacakan tuntutan dengan tegas, menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan satu persatu. Buku nikah ganda, dokumen palsu, riwayat transaksi penipuan. Bagas hanya bisa menunduk dan mengakui semua tuduhan. Tak berani menatap siapapun. Saat sidang putusan, hakim membacakan vonis dengan hikmat. Terdakwa Bagas Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bigami dan penipuan, dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Terdakwa juga diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian material kepada korban Bunga Lestari. Pernikahan antara penggugat Kirana Dewi dan terdakwa Bagas Permana dinyatakan batal demi hukum. Siti juga mendapatkan bantuan hukum untuk menyelesaikan proses perceraian sepihak, membebaskannya dari pernikahan neraka itu. Ketika palu hakim diketuk, aku merasakan energi baru mengalir di seluruh tubuhku. Rantai tak terlihat yang selama ini membelengguku telah putus. Aku menatap Siti, ia menangis. Tetapi itu adalah tangis kelegaan. Bunga juga menggenggam tanganku erat dan tersenyum lega. Bagas digiring oleh petugas menuju mobil tahanan. Saat melewatiku, ia berhenti sejenak dan menatapku dengan mata penuh penyesalan dan keputusasaan. Tapi aku tidak memandangnya. Bagiku, ia sudah menjadi orang asing. Sebuah pelajaran mahal di masa lalu. Ibu Ratna berlari mengejar mobil tahanan, meneriakkan nama putranya, hingga akhirnya pingsan. Kerabat dari kampung memapahnya pergi. Keserakahan, sikap patriarkal, dan perhitungan licik ibu dan anak itu harus dibayar sangat mahal. Mereka tidak hanya kehilangan kehormatan dan uang, tetapi juga kebebasan dan masa depan. Keluar dari gedung pengadilan, aku melangkah ke jalan yang basah oleh hujan. Pak Teddy sudah menunggu di sana dengan payung hitam besar. Ia memayungiku dan berkata dengan tatapan hangat yang menenangkan. "Sudah selesai, kan?" Aku tersenyum, menghirup dalam-dalam udara segar sehabis hujan. Dadaku terasa lapang. Iya, sudah selesai. Mimpi buruk telah berakhir. Sekarang waktunya untuk hidup demi diriku sendiri. Setelah persidangan, aku menghabiskan sebulan untuk menyelesaikan sisa urusan administrasi dan menyerahkan pekerjaan di kantor.
Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi direktur desain. Semua orang terkejut dan menyayangkan keputusanku. Direktur utama mencoba menahanku dengan tawaran kenaikan gaji dan cuti panjang, tetapi tekadku sudah bulat. Kota ini telah memberiku ketenaran dan kekayaan, tetapi juga terlalu banyak kenangan pahit dan kepalsuan yang bising yang tidak ingin kutanggung lagi. Aku menjual apartemen mewah yang kubeli untuk melawan Bagas. Hasil penjualan ditambah tabunganku menjadi modal yang besar. Aku ingin berinvestasi dalam kehidupan baru, dalam mimpi yang sudah lama terlupakan. Hidup dekat dengan alam, merancang dan membangun rumahku sendiri dengan tanganku sendiri. Di hari terakhirku di Jakarta, aku bertemu Pak Teddy di sebuah kafe di tepi danau. Ia menatapku dengan mata berbinar. Jadi, kamu benar-benar memutuskan untuk ikut denganku? Tidak mudah lo meninggalkan semua karier di sini. Aku mengaduk kopiku dengan pelan, memandangi air danau yang tenang. Aku tidak meninggalkan. Aku hanya mengubah arah. Aku sadar kebahagiaan itu bukan pada jabatan direktur atau angka di rekening bank. Kebahagiaan datang saat hati merasa damai. Dan aku percaya, proyek kita di Bali adalah tempat untuk menemukan kedamaian itu. Pak Teddy mengeluarkan denah baru dari tasnya. Itu adalah desain detail villa yang telah ia sempurnakan berdasarkan saranku. Ia menamainya Puri Kembali. Lahan di dekat pantai Seminyak sudah selesai dibeli. Surat-suratnya juga sudah beres. Sekarang, tempat ini hanya butuh seorang mitra untuk mewujudkan denah ini menjadi kenyataan. Seorang nyonya rumah dengan sentuhan tangan yang berbakat. Siap membangun Puri Kembali bersamaku. Aku menatap denah itu. Sebuah rumah kayu di tengah taman bunga Kamboja. Dengan jalan setapak menuju laut, hatiku berdebar kencang. Inilah gambaran yang selalu kuimpikan. Aku mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas tangan Pak Teddy. Aku siap. Mari kita pulang ke Puri Kembali. Keesokan harinya, aku menyerahkan kunci apartemen kepada pemilik baru dan memasukkan barang-barangku ke mobil Pak Teddy. Mobil itu meninggalkan hiruk-pikuk kota, meninggalkan gedung-gedung pencakar langit, intrik, dan pernikahan yang penuh air mata. Di depan, jalan tol menuju Bali terbentang tanpa ujung. Langit baru, cakrawala yang penuh dengan matahari dan angin, telah terbuka. Setahun kemudian, Bali memasuki musim kemarau. Udara sejuk dan sangat cerah. Sinar matahari keemasan tumpah di atas laut yang tenang seperti cermin. Aku berdiri di Taman Bunga Kamboja di halaman depan Puri Kembali, dengan hati-hati memangkas ranting-ranting kering. Di kakiku, seekor anjing korgi gemuk bernama Bakpao berlari-lari mengejar kupu-kupu, menggoyangkan pantatnya yang lucu. Puri Kembali, setelah 6 bulan beroperasi, telah menjadi destinasi favorit bagi para pelancong yang mencari kedamaian. Setiap sudut villa ini adalah hasil desainku sendiri, dibangun di bawah pengawasanku dan Pak Teddy. Setiap batu bata, setiap lampu, setiap set meja dan kursi, semuanya mengandung keringat dan cinta kami. Aku menghirup dalam-dalam aroma bunga Kamboja yang berpadu dengan aroma asin dari laut. Hidupku kini sederhana, tetapi penuh makna. Pagi-pagi aku bangun membuat kopi untuk para tamu, siang hari melukis di tepi pantai, dan malam hari membuat api unggun bersama staf sambil memanggang jagung. Tidak ada lagi rapat yang menegangkan. Tidak ada lagi drama sinetron mertua menantu. Pak Teddy datang dari belakang dan menyampirkan sweater tebal di bahuku. Mikirin apa? Tamu-tamu sudah datang semua. Pengantin wanita tidak boleh telat. Nanti kena denda. Aku berbalik dan tersenyum menatapnya. Hari ini, ia mengenakan setelan jas berwarna krem yang elegan, dengan setangkai bunga Kamboja putih di sakunya. Ia terlihat sangat tampan dan hangat. Aku hanya sedang menikmati momen ini. Tidak pernah kusangka aku akan mendapatkan kedamaian sesempurna ini. Terima kasih, Mas Rian. Sudah membawaku ke sini. Pak Teddy menggenggam tanganku dan mengecup punggungnya dengan lembut. Terima kasih sudah mempercayaiku. Hari ini adalah hari bahagia kita. Biarkan masa lalu tertidur. Dan mari kita tulis masa depan bersama.
Hari ini adalah hari pernikahan kami. Sebuah pernikahan kecil dan hangat yang diadakan di Taman Puri kembali. Tamunya hanya orang tua kami, keluarga Pak Teddy, beberapa sahabat dekat seperti Rian, dan secara khusus, Siti dan Bunga juga datang. Siti kini telah membuka butik kecil di kampungnya dan hidup mapan, sementara Bunga telah lulus dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mereka datang untuk memberiku restu. Para wanita yang pernah berada di satu barisan perang yang sama itu kini telah menemukan jalan mereka masing-masing. Diiringi alunan musik yang merdu, aku berjalan di lengan ayahku, menyusuri jalan setapak yang ditaburi kelopak bunga putih, menuju Pak Teddy. Saat aku menatap matanya, aku melihat pantulan diriku sendiri, bersinar, percaya diri, dan bahagia. Ketika Pak Teddy menyematkan cincin di jariku dan mengucapkan janji sucinya, aku tahu bahwa aku telah benar-benar menemukan tempatku berlabuh. Bukan janji kosong tentang materi, tetapi janji untuk membersamai, berbagi, dan saling menghormati. Aku menatap langit Bali yang biru dan dalam hati mengucap syukur pada badai yang telah berlalu. Karena ujian itulah, aku belajar menghargai nilaiku sendiri, berani membuang hal-hal yang buruk, dan meraih kebahagiaan yang sejati. Di sini, di Puri kembali, hidupku telah membuka lembaran baru yang cemerlang dan damai, seperti bunga yang mekar di bawah sinar mentari pagi.